Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan masuk pada pembahasan ke-11, yakni praktek profesional dan etika konseling. Di sini ada 3 subbahasan yang akan kita bahas, yang masing-masing subbahasan ini memiliki cabang-cabang bahasan yang berbeda-beda. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah profesional konseling. Di sini dijelaskan secara singkat tentang sejarah profesional konseling. Jadi, konseling adalah profesi yang diakui sejak abad ke-20. Profesi ini berasal dari USA atau Amerika Serikat, yang pada prosesnya dalam menjadikan konseling ini suatu profesi, ini memerlukan proses yang panjang dan berliku-liku. Jadi diperlukan kerja keras agar memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan organisasi atau masuk pada badan-badan akreditasi. Pada Perang Dunia Kedua, ini banyak sekali anak muda yang pulang ke kampung halamannya, khususnya eh, para pakar pendidikan dari Indonesia. Nah, mereka-mereka ini memerlukan pekerjaan karena membutuhkan uang untuk biaya hidup dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, karena kepedulian masyarakat, maka muncullah gerakan-gerakan sosial yang tujuannya adalah untuk memudahkan para pemuda-pemuda ini memperoleh pekerjaan. eh, Gerakan sosial ini adalah bernama guidance movement atau gerakan bimbingan. Nah, gerakan bimbingan ini sendiri dipelopori oleh Frank Parson, seorang yang ahli dalam bidang pendidikan dan yang telah memulai pendidikannya sejak usia 15 tahun. Nah, guidance movement ini eh, disimpulkan oleh Rockwell dan Rodney bahwa eh, guidance movement ini adalah memandang masyarakat sebagai suatu perkembangan yang progresif atau progressive development. Jadi, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa setiap pionir itu memandang bahwa manusia mempunyai kekuatan tumbuh dan berkembang. Pokok bahasan yang kedua, yakni perkembangan profesi. Perkembangan profesi konseling ini dimulai bareng atau dimulai bersamaan dengan berkembangnya teori client-centered therapy. Untuk etika profesi pada konseling, khususnya di Indonesia, ini kita tidak terlalu tahu dan tidak terlalu dipublish untuk etika profesi konseling ini sendiri. Namun dalam setiap etika profesi, tentu yang paling utama adalah seseorang beretika susila. Jadi dalam pelaksanaan proses konseling juga, seorang konselor harus beretika susila. Jadi memperlakukan kliennya ini dengan penuh asusila, tidak berbuat yang tidak wajar atau sewenang-wenang kepada kliennya. Selanjutnya adalah aktivitas publik. Aktivitas publik bagi seorang konselor ini adalah turun pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi publikasi dari seorang konselor ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk subbahasan yang kedua ada aktivitas publik. Aktivitas publik ini dibagi menjadi dua berdasarkan standarisasi di Amerika Serikat. Ini seorang profesi konseling ini bisa dimiliki oleh seseorang apabila seseorang telah memiliki NBCC atau the National Board of Certified Counselor. Jadi seseorang ini telah memiliki sertifikat konselor, dan yang kedua adalah NCE, National Counselor Examination. Jadi seorang konselor ini telah melaksanakan suatu ujian untuk menjadi seorang konselor secara nasional. Sedangkan standarisasi yang berlaku di Indonesia ini masih belum ada kepastian atau
titik inti yang menjadi eh, standarisasi yang sesungguhnya. Karena eh, seperti yang kita tahu di Indonesia ini masih banyak sekali kerancuan. Misalnya pada pendidikan, seorang guru tentu memiliki titel pendidikan, mungkin SPD, MPD, dan seterusnya. Namun, seperti yang kita tahu di sekolah-sekolah, guru ini selain menjadi pengajar di kelas juga diizinkan untuk menjabat sebagai guru BK. Padahal kalau berdasarkan standarisasi yang berlaku di Amerika Serikat, seorang konselor ini harus diakui dulu dengan memiliki sertifikat konselor dan melaksanakan ujian konselor secara nasional. Namun di Indonesia hal ini belum nampak, sehingga terdapat kesalahpahaman atau terdapat hal-hal yang masih kurang wajar dan kurang kita tahu untuk yang sebenarnya itu seperti apa. Biasanya kalau untuk menjadi konselor di Indonesia, setelah seseorang melewati masa kuliah strata 2 sampai S2, itu bisa dikatakan beliau sudah dapat menjabat sebagai seorang konselor. Tentunya dengan mengambil jurusan-jurusan yang ada hubungannya dengan konseling atau lebih tepatnya yakni konseling. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan untuk pokok bahasan ke-11. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Segala kekurangan mohon maaf. Sampai jumpa pada pembahasan yang berikutnya.